Halo, Bapak bisa semua bersuka cita sore hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa, boleh angkat tangannya sama-sama. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kemurahannya kita semua boleh ibadah hari ini. Yang kedua, saya mengucapkan kepada Bapak Ibu Gembala beserta tim, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Ishak Julianto Gunawan, ya. Kata orang Gunawan itu gundul tapi menawan. Tapi saya berharap kepalanya nggak gundul tapi tetap menawan, ya, terutama di hati Tuhan. Bapak Ibu saudara bisa lebih dekat dengan saya. Kalau suka Facebook, saya ada di Facebook Ishak Gunawan, ya, Ishak Gunawan. Kalau di YouTube ada Pastor Ishak dan Instagram Pastor Ishak. Puji Tuhan, kita bahas firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu saudara, saya diberi tema relasi dengan Tuhan. Wow, sebuah tema yang besar, tema yang sangat penting untuk kekristenan, bahwa kita harus bangun relasi dengan Tuhan. Saya diberikan ayat Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Kita baca Bapak Ibu saudara, ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Mari Bapak Ibu saudara kita baca bergantian. Saya ayat 8, Bapak Ibu saudara 9, ayat 10 kita baca bersama-sama. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 9. Bapak Ibu saudara semuanya, 1, 2, 3. 10 sama-sama, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Bapak saudara, kalau baju kita ini bisa made in China, kalau kursi bisa made in Yogyakarta, tahukah Bapak Ibu saudara, kita semua ini diciptakan made in Tuhan, diciptakan sama Tuhan. Kita ini diciptakan sungguh amat baik. Keadaan kita ini sungguh amat baik. Bahkan Tuhan menciptakan kita itu dengan sebuah pekerjaan yang baik, sebuah misi dalam hidup kita. Bapak saudara, kita semua punya misi, punya tujuan masing-masing. Apa tanda kita ini sedang dalam misinya Tuhan? Tandanya satu, kita berbuah. Apa Bapak Ibu saudara, kita ngapain? Berbuah. Dari mana Tuhan bisa kenal kita? Matius 7:21. Dari buahnya lah engkau akan mengenal mereka. Dari buahnya. Kalau kita sedang berbuah, berarti kita dalam misinya Tuhan. Buah apa Pak? Yang pertama, buah pertobatan. Boleh catat Pak Ibu saudara, ya. Orang kalau punya relasi dengan Tuhan, benar di misinya Tuhan, ada buah-buah pertobatan. Yang biasanya suka marah-marah, sekarang jadi sabar. Yang mau katakan amin. Ya, mungkin ada yang suka ngomel-ngomel, ya. Maka jadi sabar. Atau buah apa lagi? Buah-buah roh. Kita diubahkan punya kasih. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nggak bisa, mungkin dulu nggak bisa menguasai diri. Kalau marah suka banting barang. Tapi begitu kita suka doa, di misinya Tuhan, relasi, kita jadi sahabat. Ya, hari ini siapa dari kita yang punya kesaksian yang luar biasa? Kita diubahkan Tuhan. Ayo sama-sama kita terus buah-buah pertobatan. Bapak bisa buah-buah lagi apa? Buah-buah jiwa. Kalau kita ini sedang dalam misinya Tuhan, benar-benar ciptaan Tuhan, dalam misinya Tuhan, kita menangkan banyak jiwa. Ya, kita menangkan tetangga kita, kita menangkan saudara kita. Kita doakan Bapak Ibu saudara,
satu kali boleh kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bayangkan ya, kita ini dikasih rumah di sorga, ya. Tanahnya itu bukan tanah, emas. Dindingnya itu berlian. Tapi yang terutama, yang paling indah, kita ketemu Tuhan Yesus, kekasih jiwa kita yang kita sembah. Bayangkan berbahagianya kita. Kita bukan cuma hidup di dunia ini berbahagia, di sorga Tuhan sediakan rumah. Oh, yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Satu kali ada seorang nenek, dia di dunia ngumpulkan banyak sekali emas. Emasnya itu sampai 5 kilo. Kalau 5 kilo emas sekarang berapa Pak Ibu Saudara? Berapa? 5 kilo 5M kan? Ya, 1 kilo kira-kira 1M. Saya baca ilustrasi satu kali nenek ini naik ke sorga, dia bawa emasnya 5 kilo ya. Wah, senang dia, keren nih punya emas 5 kilo. Lalu ketika dia mau masuk pintu gerbang sorga, dia tanya, kamu buat apa bawa ini? Nenek ini jawab apa? Aku harus bawa, nggak bisa tak tinggal, harus bawa, gitu ya. Akhirnya apa? Dibiarkan masuk sorga, wes tak apa-apa, wes bawa masuk sorga. Dia bawa dengan 5 kilo dengan senang ya, dengan nyanyi-nyanyi gitu kan. Lalu setiap orang lewat itu ketawa sama nenek ini, jadi ketawa ya. Dia bingung kan, kenapa ya kok diketawain bawa emas 5 kilo hasil kerjanya, gitu kan ya. Wah, dia senang, dia suka cita bawa emas. Lama-lama dia bingung, kenapa ya diketawain, salah apa sih? Dia baru sadar yang diinjak juga emas. Lalu apa? Dia malu, dia taruh emas itu 5 kilo taruh. Langsung ada yang teriak, jangan buang sampah sembarangan. Baik Saudara, tahukah Bapak Saudara, kita ini berbahagia ya. Tuhan itu menuntun hidup kita di dunia, dan Tuhan memberkati kita di sorga. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Jadi kalau kita ini sadar ya, kita ini made in Tuhan, diciptakan sama Tuhan. Kita punya misi, ayo berbuah yang banyak. Ayo berbuah semakin berkenan sama Tuhan. Berbuah roh, buah pertobatan, buah jiwa-jiwa ya. Dan kita terus muliakan Tuhan. Baik Saudara, kalau bicara berbuah, bagaimana caranya kita berbuah? Kita buka satu bagian Alkitab ya, bagian terakhir khotbah hari ini, Yohanes 15 ayat 1 sampai 9. Baik Saudara ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 9. Di situ ada cara Tuhan, pokok anggur yang benar. Gimana sih supaya melekat sama Tuhan, berbuah banyak dan tetap buahnya ya? Bagaimana caranya? Ada 3 poin, Mbak Saudara ya. Kita akan baca firman Tuhan. Sekali lagi kita baca bergantian. Saya 1, Mbak saya 2, begitu seterusnya sampai 9 kita baca bersama-sama. Ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. 2 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6. Jikalau kamu tinggal di dalam aku
dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 8. Kalau berbuah banyak, kita benar-benar muridnya Tuhan, kita benar-benar ciptaannya Tuhan, punya relasi sama Tuhan. Ya, ayat 9 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Itu ada 3 cara supaya kita berbuah banyak. Tanda kita sedang menempel kepada pokok anggur yang benar. Nomor 1, maaf Bapak Saudara ya. Nomor 1, tinggallah dalam Tuhan. Ya, tinggallah dalam Tuhan. Dibangun dari ayat 4. Nah ya, Bapak Saudara, tinggallah dalam Tuhan. Oh, terima kasih. Oke, tinggallah dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 4, Bapak Ibu Saudara, kita sudah baca, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Sudahkah kita tinggal dalam Tuhan? Sudahkah firman-Nya kita tinggalkan dalam hati kita? Bapak Ibu Saudara, kalau tinggal dalam Tuhan itu artinya apa sih Pak? Selalu masuk hadirat Tuhan, ya, selalu rindu menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan. Itu tandanya kita tinggal dalam Tuhan. Gimana kita punya relasi yang baik? Tinggallah dalam Tuhan. Sudahkah kita suka baca firman, Bapak Ibu Saudara? Atau firman Alkitab kita sudah tidak tahu kemana? Ada saya pernah datang, Bapak Ibu Saudara ya, Alkitabmu mana? Pinjem dong. Kita baca sama Alkitab. Mana? Oh nggak ada. Saya tak cari sebentar, dicari. Wah, dicari nggak tahu. Ternyata apa? Alkitabnya buat ganjel lemari supaya nggak goyang lemarinya, diambil sama dia. Bapak Saudara, Alkitab kita di mana? Kapan terakhir kali kita baca Alkitab? Apa kita nganggap Alkitab itu firman yang buku yang biasa? Bapak Saudara, supaya kita berbuah, punya relasi, jangan lupa baca firman. Ayo baca firman, ayo kita mengasihi firman. Satu kali Bapak Saudara, di Amerika ada orang nulis di koran kayak Jawa Pos gitu ya, ada bagian kolom komentar. Maka ada satu orang tulis, saya Kristen 30 tahun, saya setiap minggu ke gereja, saya setiap minggu dengerin khotbah, tapi tidak satu pun firman itu saya ingat. Saya mau katakan di koran itu, sia-sia ke gereja, terutama dengerin khotbah. Wah, Pak Ibu Saudara, langsung rame ya. Wah, hari berikutnya langsung ada yang balas, kamu kurang ajar gitu ya. Firman itu adalah Allah sendiri, tapi dia tetap katakan, mana? Rasanya nggak berguna kok gereja. Rasanya nggak berguna, nggak pernah ingat. Ya. Apa yang terjadi? Seminggu kemudian ada seorang menulis dibalas, saya nikah 30 tahun. Saya 30 tahun dimasakan istri saya. Saya lupa masakannya itu apa aja. Ya mungkin jangan asem, ya, jangan bening kalau di sini ya. Jangan-jangan kan gitu kan. Ya. Wah, semua masakan dia masak, dia buka buku menu yang baru, dia masak macam-macam, saya nggak ingat. Tapi yang saya tahu, karena istri saya masak, saya kuat sampai hari ini. Saya bisa hidup, saya bisa bekerja. Demikian juga firman. Kita mungkin nggak ingat firman yang 10 tahun lalu, sebulan yang lalu, kadang-kadang minggu lalu juga lupa, kan gitu ya. Minggu lalu lupa. Tapi yang kita tahu, firman itu menguatkan kita, sehingga kita bisa bertahan dan kita semakin jadi berkat. Beri tepuk tangan yang terbaik buat firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, cintailah Tuhan, tetaplah tinggal dalam Tuhan. Kenapa kita nggak bisa berbuah? Yang marah tetap marahan,
nggak pernah cari jiwa, kita nggak tahu isi hatinya Tuhan. Ya? Ayo semakin bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Baik saudara, tinggal dalam Tuhan juga artinya suka menyembah Tuhan. Ya, ayo kita suka menyembah Tuhan, suka nyanyi menyembah Tuhan, dan nyanyi memuliakan nama Tuhan. Baik saudara, Yesaya 40 ayat 31 dan 30 ya. Kita buka sama-sama. Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Baik saudara, sekarang banyak orang berkata, wah Pak, saya nggak kuat hidup Pak, saya kena COVID, kerjaan saya tutup, saya di PHK Pak, saya nggak kuat. Kita punya masalah hidup semua Pak Ibu saudara. Tapi tahukah Bapak Ibu, kalau kita tinggal dalam Tuhan, ada kekuatan yang baru. Yesaya 40 ayat 30 dan 31 kita baca Bapak Ibu saudara. Saya bacakan Bapak Ibu saudara. Yesaya 40, 30 dan 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersanjung. Lihat ya, sekarang anak-anak muda, ayo bantuin mama. Mager itu apa Bapak Ibu saudara? Males gerak. Geraknya males. Ya, lihat orang-orang muda mulai males, semua megang gadget, semua boleh letih lesu. 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, tetap tinggal dalam Tuhan, mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Kalau hari ini kita merasa kelelahan, berarti kita sudah jauh dari pokok anggur. Ibu saudara, kita semua kalau nempel sama Tuhan, suka menyembah Tuhan, kita punya kekuatan yang baru. Kenapa Pak kok bisa seperti itu? Ingat ya, Adam dan Hawa itu diciptakan dari apa Bapak Ibu saudara? Tanah, lemah kan? Lemah, dibangun, tanah yang dibangun seperti manusia. Sudah hidup langsung? Enggak, perlu diapain? Dikasih nafas. Jadi kekuatan hidup kita itu dari nafas Allah. Jadi kalau kita suka menyembah Tuhan, deket sama Tuhan kembali, kita kayak di charge, kita kayak di cas. Ya, jadi karena nafas tadi, ingat ya, tadi tuh ya, kalau kita jauh lupa sama Tuhan, kita akan lelah, capek ngadepi suami, capek ngadepi anak, capek ngadepi semuanya yang lain. Mungkin masalah banyak, gembala capek ngadepi jemaat, jemaat capek ngadepi teman pelayanannya, ngadepi tetangga, kita capek. Tapi kalau kita dekat Tuhan, tinggal dalam Tuhan, di situ kita dapat kekuatan yang baru. Ya, kita bisa berlari dan nggak jadi lelah. Kita berjalan nggak jadi capek. Hari ini kalau kita kelelahan, ayo sembah Tuhan. Di dalam Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Baik, misalnya yang pertama, bagaimana kita bisa berbuah? Kita bisa relasi dengan Tuhan. Satu, tetap tinggal dalam Tuhan, dalam firman-Nya, dalam hadirat-Nya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita terus berbuah? Kita tanda kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, tetap tinggal dalam kasih. Ya, tetap tinggal dalam kasih. Ayat 9, Bapak Ibu Saudara ya. Saya bacakan sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara ya. Tetap tinggal dalam kasih, boleh diklik ya. Yohanes 15 ayat yang ke-9. Oh ya, terima kasih. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Yang kedua, kalau kita mau berbuah, tinggallah dalam kasih. Baik saudara, kita bisa loh
hafal Alkitab tapi nggak punya kasih. Kita bisa suka nyembah Tuhan tapi egois, oh bisa. Kita nggak akan pernah berbuah. Kita akan jadi orang Farisi. Orang Farisi itu gimana Pak Yusra? Hafal Alkitab, Alkitabnya ayatnya ditaruh kancing. Wah ya, katam Alkitab hafal semua, tapi nggak punya kasih. Ketika Tuhan Yesus nyembuhkan orang hari Sabat, hari Minggu Tuhan sembuhkan orang supaya dia nggak sakit lagi. Mereka ngapain? Marah. Lu ada orang nasibnya berubah, kok marah? Loh, bisa kita jadi orang yang suka ke gereja, suka firman, tapi belum tentu punya kasih. Saya berdoa jemaat GPPS Keluarga Allah hari ini didapati punya kasihnya Tuhan. Apa bentuk kasihnya Tuhan? Saling mengasihi, saling melayani. Baik besar, ayo saling melayani. Apa yang kurang kita layani. Bagian apa? Terima tamu mungkin kurang, oh kita ikut melayani, mengasihi gitu ya. Baik saudara, gereja yang mati itu bukan gereja yang gedungnya rusak, tapi gereja yang tidak punya kasih. Oke, terima kasih. Ini upahnya sama kayak khotbah ini ya. Baik saudara ya, gereja yang mati itu bukan gereja yang nggak punya gedung, tapi gereja yang tidak punya kasih. Baik saudara, satu kali ada lomba lukis, temanya gereja yang mati. Semua orang berharap gambar lukisan itu gereja yang reot, gereja yang gentengnya rubuh, ya, dalamnya nggak ada alat musiknya, kotor semua. Tapi ternyata yang menang lukisan itu adalah lukisan sebuah gereja megah besar, indah, catnya baru, wah, alat musiknya lengkap, wah, di dalamnya ada orang-orang padahal. Tapi kotak penginjilannya penuh dengan sarang laba-laba. Pak saudara, kita kalau ingin gereja kita tetap hidup, ayo punya kasih, cari jiwa. Jangan cuma di sini, wah keliling sini terus, wah enak gini aja, nggak usah punya kasih. Yang penting masuk hadirat Tuhan, yang penting dengerin firman. Oh jangan, kita harus cari jiwa. Baik besar, kita harus besuk, kita harus cari jiwa, besuk. Ya, kalau kebetulan Bapak Ibu Gembala atau tim pengembalaan belum bisa, kita punya kesempatan, ayo besuk. Kita punya kasih. Bapak Ibu, satu kali seorang bernama Mahatma Gandhi, seorang yang terkenal ya dari India. Dia belajar Injil. Dia kagum sama Tuhan Yesus. Waduh, buku ini bagus sekali ya. Aku kagum sama Yesus, katanya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia berangkat ke gereja, tapi dia pasti pakai pakaian adat. Dia berangkat ke gereja, dia berharap bisa belajar lagi tentang Tuhan Yesus. Sampai di pintu gereja, apa yang terjadi? Asyirnya langsung ngomong, Pak, dilihat bajunya, tempatmu bukan di sini, tempatmu di situ loh. Pakaian adatmu itu buat ibadah di situ loh. Tempatmu bukan di sini. Dia ditolak, dia diusir. Apa tulisnya Mahatma Gandhi? Saya belajar tentang kasih kepada Tuhan Yesus, tapi pengikutnya nggak ada yang punya kasih. Mengerti firman, hafal, tapi sudahkah kita punya kasih? Saya berdoa hari ini Bapa sentuh hati kita semua, sehingga kita punya kasih yang mengalir ya. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai
ikhlas yang murni, Kau membantu bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin. Baik usaha ya. Biar Tuhan sentuh hati kita. Baik usaha, kalau kita punya kasih, apa yang terjadi? Kolose 3:14. Saya mohon bantuan multimedia ya. Kolose 3:14 dikatakan sana, kalau kita tetap tinggal dalam kasih, apa yang terjadi? Kolose 3:14, Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara ya. Kolose 3:14. Wah, ini keren ya, luar biasa ini. Semua bawa catatan, bawa Alkitab ya. Biarlah kita semua bertumbuh dalam Tuhan. Kolose 3:14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan kalau mau gereja bersatu, semua warganya harus punya kasih. Kalau mau gereja semakin sempurna, semua warga gereja harus punya kasih. Kasih ini kalau ada, nggak ada namanya iri. Kok dia terus ya yang suruh doa, kok dia terus yang dipanggil-panggil ya, iri. Kalau kita punya kasihnya Tuhan, kita nggak akan iri, nggak akan benci, mengampuni. Kita akan mengampuni dan kita akan bersatu. Satu ayat lagi ya, Yakobus 3:16. Bapak Saudara, kalau kita nggak punya kasih, hati kita akan penuh dengan apa? Hati kita akan penuh iri dan benci, egois. Yakobus 3 ayat yang ke-16 ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau nggak punya kasih, jangan kaget, banyak gereja kacau, ada perbuatan jahat. Jangan kaget rumah tangga, kalau nggak punya kasih, iri satu sama lain. Kok enak suamiku kerja pulang kongko-kongko di depan ngopi, aku susah-susah di rumah, nyapu, ngepel, ngurusi anak. Wah, iri, nggak cinta suaminya lagi, sudah lupa. Sebaliknya suaminya mikir, aduh ngapain aku kerja ya, capek-capek kerja, istriku enak-enak di rumah, aku kepanasan naik motor, aku harus ngadepi orang satu persatu, enak ya istriku, mulai iri. Apakah rumah tangga ini bisa bertahan? Pasti kacau, mogok kerja, mogok masak, mogok nyapu. Waduh, udah rumah itu gak karu-karuan. Tapi kalau punya kasih, rumah itu bersatu. Oh nggak apa-apa, suamiku kerja, dia perlu istirahat, aku lakukan bagianku, ngurus anak, nyuci, ya, nyapu, ngepel, supaya pulang aku ngasih yang terbaik. Sebaliknya suaminya pun merasa gitu, aku harus kerja buat istriku, buat anak-anakku. Aku mau ngadepi siapapun, aku pasti harus berjuang. Ini namanya kasih. Maka akan bersatu dan sempurna. Kalau nggak punya kasih, masuk itu namanya iri. Di gereja juga, wah, jemaat iri sama gembala, oh banyak. Wah enak ya jadi gembala gini. Sebaliknya gembala pun mikir, wah enak ya jadi pengusaha, jadi gini. Kalau kita nggak punya kasih, kacau. Ayo saling mengasihi. Coba senggol kanan kiri, kata, ayo saling mengasihi. Ya. Senggol lagi, jangan ngantuk. Ya. Sudah merem-merem gini ya.
Bapak saudara, saya berharap yang merem-merem tadi itu lagi berdoa, doakan saya. Ayo mengasihi. Tempat manapun kalau nggak ada kasih. Yakobus 3:16. Ada kekacauan dan perbuatan jahat. Kenapa ada KDRT? Karena kasihnya pudar. Kok enak kamu? Wah, ngelawan ngomong, wah dipukul. Ya, ada KDRT, ada kacau, ada segala perbuatan jahat. So hari ini kalau mau punya buah, menangkan jiwa, bawa anak-anak kita takut Tuhan, dimulai dari apa? Yang pertama, tetap tinggal dalam Tuhan, dalam firman Tuhan dan penyembahan. Yang kedua, tetap tinggal dalam kasih. Jangan biarkan iri hati, benci masuk hati kita. Kita bersihkan hati. Nanti kita nyanyi sama-sama ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Coba kita cek hati kita. Kalau kita masih benci sama orang kepahitan, layak nggak kita ngasih Tuhan dengan hati kita? Di sini ada sampah. Wow, bapak itu kurang ajar katanya. Wah, bapak itu curi, makan uang saya. Oh, kurang ajar tetanggaku depan ini. Kita benci. Saudaraku ini, wah, buat aku susah, rebutan warisan, dia rebut paling banyak. Teman kerjaku ini kurang ajar, gini kita sakit hati. Terus nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Layak nggak Tuhan dikasih hati kotor? Nggak layak. Ayo punya kasih, minta Tuhan kasih saya, kasih Tuhan. Saya mau lepaskan pengampunan. Saya mau bersihkan hati. Biarlah hati ini jadi emas yang mulia, yang layak Tuhan persembahkan. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan datang diibaratkan sebagai salah satunya pencuri, betul ya? Dalam Matius sebagai pencuri. Artinya apa? Yang satu boleh dicatat, artinya dua. Satu artinya pencuri itu datangnya tidak tahu kapan. Kalau kita tahu nanti malam ada yang curi, kita masa diem aja, ya kan? Oh, kita ajak tetangga, ayo kita hadang bersama-sama, gitu kan ya? Pencuri datang itu tidak tahu kapan. Yang kedua artinya pencuri itu apa? Cari yang berharga. Tidak ada pencuri itu bongkar jendela, cedak, lompat, lalu ngambil apa? Masuk dapur ngambil cowek, keluar lari. Nggak ada. Terus antep cowek. Nggak ada, nggak berharga. Pasti cari apa? Kamar. Kalau ada emas, Tuhan datang nanti sama. Ingat pengangkatan. Tuhan cari yang berharga. Siapa yang hatinya murni? Masih adakah iman di bumi? Masih ada orang punya iman sehingga bisa ngampuni, sehingga hatinya bersih? Masih adakah? Bapak Ibu Saudara, firman itu lebih berharga dari emas. Kalau firman itu masukkan dalam hati kita ini berharga. Ya, saat itulah kita dijemput sama Tuhan. Jadi yang kedua, poin kedua, bagaimana kita punya relasi dengan Tuhan? Cirinya bisa berbuah. Gimana caranya berbuah? Satu, tinggallah dalam Tuhan. Dua, tinggallah dalam kasih. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Poin terakhir, poin apa yang paling disukai jemaat, Bapak Ibu Saudara? Poin terakhir ini enak ya, habis gini pulang ya, habis gini makan sama keluarga. Oke, poin terakhir, tetap tinggal dalam Tuhan, tetap tinggal dalam kasih. Yang ketiga, tetap tinggal dalam proses. Apa Bapak Ibu Saudara? Tetap tinggal dalam proses. Dibangun dari ayat yang kedua, Yohanes 15 ayat 2. Ya, kita baca sama-sama dengan suara yang keras.
Bapak Ibu kalau dengar kata proses itu kan langsung lemas. Aduh, proses gitu ya. Tapi ini cara Tuhan. Yohanes 15 ayat 2 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Loh Tuhan, aku ini sudah berbuah loh, kok masih punya masalah? Tuhan, aku ini sudah buahnya banyak, menangkan jiwa, pelayanan, kok masih punya tantangan? Di sini dikatakan ranting yang berbuah masih dibersihkan lagi, supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak yang ketiga, kalau kita benar-benar cinta Tuhan, jangan marah kalau diproses sama Tuhan. Jangan marah. Tuhan, kalau gini nggak gereja-gerejaan, wah ya, nggak pendeta-pendetaan, nggak pelayan-pelayanan, wah ya. Tak bisa, jangan. Waktu kita diproses pasti ada progres. Progres itu kemajuan. Kalau kita mau terus bertumbuh rohaninya, tetap lewat proses. Prosesnya orang macam-macam, Bapak Ibu saudara. Daud prosesnya apa? Dia cinta firman, dia punya kasih Tuhan. Saul di depan matanya ini loh, tidur, tinggal bunuh. Satunya lagi ke belakang, tinggal dibunuh, dia masih punya kasih. Tapi sampai masa tuanya Daud, dia tetap diproses. 1 Tawarik 21. Satu kali Daud itu lagi santai, dia dibujuk sama iblis. Hitunglah rakyatmu, hitunglah pasukannya. 1 Tawarik 21 ya, ayat 1. Apa yang terjadi? Daud diproses, kena. Ada ujian, ada cobaan, kena kan? Dihitung semua. Apa yang dilakukan? Tuhan minta Nabi Gad, namanya Gad ya, G-A-D, Gad, datang sama Daud. Kamu sombong, pilih 3 perkara ini: 3 tahun kelaparan, 3 bulan pelarian, apa 3 hari rakyatmu kena sampar semua. Pilih. Daud sudah tua, sudah banyak ngikut Tuhan, sudah siapkan bait suci, tapi Daud tetap diproses sama Tuhan. Apa kata Daud? Terserah Tuhan, biarlah aku jatuh di tangannya Tuhan, jadilah padaku Tuhan apa yang Kau mau. Akhirnya Tuhan putuskan 3 hari sampar. Daud cuma bisa nangis karena kesalahannya. 3 hari rakyatnya sampar, banyak yang meninggal, 21.000 kalau nggak salah Pak Ibu. Sampai tua pun Daud diproses, ya. Sampai tua pun Daud diproses sama Tuhan. Oh, 70.000. Terima kasih multimedia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada Israel, maka tewaslah Israel 70.000 orang. Ini hatinya raja ya. 70.000 orang mati, meninggal karena kesalahannya dia. Dia sedih sekali. Rasul Paulus, dia dulu benci firman, benci gereja. Dia ketemu Tuhan, dia berubah. Dia paham firman, tetap tinggal dalam Tuhan. Dia punya kasih. Dia didera karena Injil, dia tetap menginjil. Gak apa-apa, orang mau salah mengerti terserah, aku tetap mengasihi. Wah, luar biasa. Tapi tetap diproses sama Tuhan. Rasul Paulus punya duri dalam daging, ya Bapak Ibu saudara, dalam duri dalam daging yang Rasul Paulus punya tercatat dalam 2 Korintus 12 ayat 7.
2 Korintus 12 ayat 7. Rasul Paulus tetap diproses sama Tuhan. Dia punya duri dalam daging. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya setiap hari sampai kita pulang, kita semakin hari semakin berkenan sama Tuhan dan semakin memuliakan Tuhan. Jadi kalau hari ini lagi diproses ya, duh kok punya anak kayak gini ya, duh Tuhan. Lagi diproses sama Tuhan, kok punya kerjaan kayak gini, punya masalah, punya rekan pelayanan seperti ini. Jangan mengeluh. Ayo kita ulangi, tinggal dalam Tuhan, punya kekuatan yang baru. Tetap mengasihi dan percayalah, rencana Tuhan indah pada waktunya. Dan kita akan ngomong, sekarang aku ngerti, Tuhan cinta sama saya. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara, 3 poin supaya kita tetap berbuah, tanda kita punya relasi yang baik. Yang pertama, tetap tinggal dalam Tuhan, dalam firman-Nya, dalam hadirat-Nya. Yang kedua, tetap tinggal dalam kasih Tuhan. Ayo ngasihi sesama, jangan masuk iri hati, jangan masuk benci, supaya bersatu dan sempurna. Yang ketiga, ayo kita tetap tinggal dalam proses. Tuhan masih bersihkan kesombongan kita mungkin. Tuhan masih bersihkan kita punya sesuatu yang disembunyikan mungkin. Tuhan proses supaya satu kali Dia datang, didapatinya kita berkenan kepadanya. Pemain musik, mari maju ke depan. Mari sama-sama kita masuk hadirat Tuhan. Haleluya. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kita katakan, aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Tuhan, kami cinta kepada-Mu. Biarlah kami bangun relasi dengan pribadi-Mu. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Mari kita sembah Tuhan.
kepadamu Tuhan. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu, kami mau tinggal dalam kasih-Mu. Oh, haleluya, syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Mungkin kami sedang diproses hari ini Tuhan. Ajar kami percaya kepadamu, ajar kami ikuti jalan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan percaya rencana-Mu indah bagi kami. Yang terluka, mari taruh tangan kita di dada. Semua kita pejamkan mata. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk hati-hati yang terluka. Kiranya kasih-Mu yang dari surga Tuhan mengalir ke hati kami, membalut hati yang terluka, yang susah. Tuhan, Engkau limpahkan kasih-Mu, Engkau limpahkan sukacita. Roh Kudus berikan kami kemampuan untuk mengampuni orang yang menyakiti hati kami, yang menyakiti hidup kami. Tuhan, Tuhan, kami mohon kuasa-Mu bekerja. Tuhan, kalau ada yang kelelahan, mungkin ada yang putus asa, Tuhan berikan kekuatan yang baru, harapan yang baru. Kami percaya bersama Tuhan, kami akan berkemenangan dan nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin ada yang memiliki kebutuhan, Tuhan Engkau tahu, Engkau berkati. Terutama Tuhan di tempat ini, gereja-Mu, GBPS Keluarga Allah, Tuhan Kau pakai secara dahsyat. Limpahkan kemurahan kebaikan Tuhan. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang baru. Tuhan berkati pembangunan. Tuhan berkati semuanya yang dibutuhkan. Tuhan sediakan baik secara dana maupun untuk tenaga. Tuhan melayani. Tuhan kirimkan yang terbaik dari Tuhan. Berkati semua tim pengembalaan dengan hikmat, kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan. Hamba-Mu berhenti bicara. Hamba kembalikan semua kemuliaan, kebesaran, kedahsyatan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara.